Puji Tuhan, Shalom Sobat Gosen yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita mendengarkan pesan firman Tuhan untuk kita. Nah, hari ini kita membuka di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sobat Gosen yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak menjadi bodoh, tetapi katakan kita berusahalah untuk kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sobat Gosen, dalam Alkitab, seringkali bodoh yang dimaksud dalam Alkitab itu berbeda dengan bodoh dalam pandangan umum. Ya, bagi pandangan umum biasanya bodoh itu dikategorikan adalah orang-orang yang lemah pengetahuannya secara akademik. Ya, tapi di dalam Alkitab, bagi Tuhan, justru orang yang disebut bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah, maka firman Tuhan mengingatkan supaya kita jangan bodoh, tetapi kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa bagi Tuhan, apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini, Tuhan pakai untuk memalukan orang yang berhikmat. Jadi bagi dunia ini, orang-orang yang secara pengetahuan akademiknya tidak terlalu pintar, ya justru bagi Tuhan, kalau dia mau mencari kehendak Tuhan, bagi Tuhan itu justru orang-orang demikianlah yang Tuhan pakai untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, orang-orang pintar menurut versi yang dunia ini, menurut versi yang umum. Nah, karena itu Sobat Gosen yang dikasihi Tuhan, mari kita mengejar dalam hidup kita tidak hanya kepintaran secara akademik saja dalam hidup kita, tetapi kita juga mengejar kepintaran di mana menurut versi Tuhan, yaitu kita belajar mengenal kehendak Tuhan. Orang yang pintar menurut Alkitab adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mempelajari kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dianggap pintar oleh firman Tuhan. Bukan orang yang punya pengetahuan akademik yang luar biasa. Nah, Sobat Gosen yang dikasihi Tuhan, maka ayat ini mengingatkan kita. Mari kita dalam hidup ini berusahalah kita pintar. Berusahalah kita mengerti kehendak Tuhan. Mari kita terus dalam hidup kita mempelajari kehendak rencana Tuhan, mengikuti kehendak rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga demikian kita dikatakan oleh firman Tuhan tidak menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, memberi kita hikmat, kepintaran yang daripada Tuhan, untuk kita boleh terus mengerti, mengenal, dan mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.